nanti ya 15 menit stop cerita. Jadi nanti saya akan ketik dari beberapa pertanyaan, nanti bisa Karena Ibu sebagai ketua Yayasan Hopi ini, Saya bukan ketua. Ibu sebagai sebagai program manajer Hopi ini, Bu, apa sih Bu yang diberikan kepada program-program apa Bu untuk tenaga kebaktian Ibu ini seperti apa Bu? Oke. Program ESLAP ini. Program ESLAP ini sebenarnya adalah program yang memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas terhadap tenaga kesehatan, kemudian pengelola program dan juga dinas kesehatan beserta kader di 4 kabupaten, yaitu di Grobogan, Indramayu, Sampang, dan Sumedang. Jadi termasuk dalam program ESLAP ini kita ada pelatihan, kemudian ada membantu untuk mengembangkan alat bantu untuk monitoring, dan juga ada semacam dukungan informasi atau peningkatan pengetahuan kepada yang masih belajar di kampus, supaya juga bisa mengetahui mengenai pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas, sehingga bisa terampil dalam membantu menolong ibu ketika bersalin, dan juga merawat bayinya, menolong ibu dalam merawat bayinya ketika bersalin, dan juga harapannya sih kita bisa membantu untuk tenaga kesehatan yang membantu bisa mengenali tanda bahaya pada bayi-bayi baru lahir dan melakukan rujukan yang tepat gitu. Dan memang pada pelaksanaannya tentunya ada tantangan gitu kan, yang kita coba carikan solusinya bersama. Jadi kami memang bekerjanya juga tidak sendiri, banyak didukung oleh dinas kesehatan kabupaten, didukung juga oleh rumah sakit yang didampingi, puskesmas terpilih yang didampingi, kemudian ada juga akademisi lokal yang membantu secara teknikalnya gitu kan. Ya memang pekerjaannya banyak sebenarnya, yang benar sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Marti dari Promkes Kemenkes, bahwa pentahelix itu sangat diperlukan. Jadi siapapun itu punya peran, bisa berperan secara bermakna untuk berkontribusi sama-sama mengupayakan supaya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi bisa diberikan secara maksimal, sehingga juga pada ujungnya ini kan memang tadi kalau ini ujungnya ya penurunan angka kesehatan ibu, kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, yang akan sangat berat kalau hanya pemerintah melakukan sendiri. Makanya tadi juga disebut pentahelix, kayak kami yayasan juga bisa punya kesempatan untuk kontribusi, kemudian ada donor yang mau membantu, kemudian dari pihak ahli teknis dalam hal dari akademisi juga mau berkontribusi, masyarakatnya juga berkenan untuk didorong untuk supaya lebih baik, hasilnya akan baik. Jadi kita sama-sama, jadi kayak tadi sudah dibilang, kalau hanya saling mengandalkan, udah ini kan tugasnya dia. Jadi saling bersinergi ya Bu ya. Itu kan salahnya dia, nggak akan maju gitu. Tapi kalau kita mau sama-sama, mau kerjasama, kontribusi apapun akan sangat memberikan hasil yang supaya lebih baik lagi peningkatannya, dan peningkatannya bisa lebih cepat. Tapi program ESLAP ini sudah berjalan Bu kepada 4 kabupaten ini? Ini adalah tahun terakhir. Oh, udah berjalan ya Bu ya. Ya harapannya Bu? Harapannya apa yang kita diskusikan bersama ini, yang teridentifikasi sudah berjalan baik, bisa terus dilanjutkan. Kemudian kalau ada yang masih kurang, kita nanti bisa diskusikan untuk solusi perbaikannya ke depan sama-sama. Gitu. Harapannya juga pihak-pihak lain yang mungkin belum tergugah untuk memberikan kontribusinya, apapun itu, termasuk masyarakat ya, kalau mau berperan lebih banyak tentu bisa gitu kan, dalam hal untuk apapun, ketimbang kalau melimbahkan tanggung jawab, ini tanggung jawabnya pihak ini, pokoknya saya mau terima hasilnya saja, saya mau terima manfaatnya saja. Nah itu nggak akan maju secara cepat. Sama-sama punya peran, kita punya kapasitas sama-sama, meski besar kecilnya tidak masalah, tapi kalau kita sama-sama bekerja, semua masalah juga bisa cepat terselesaikan. Oke, luar biasa. Bu, nama lengkapnya siapa Bu?
Sri Purwanti. Tutut Sri Purwanti. Purwanti sebagai manajer. Program manajer dari Yayasan Project. Oke, siap. Oke. Ya. Tapi kan ada